Abis itu dia balik ke kamar Fitria tadi, guys. Begitu nyampe kamar Fitria, nggak pakai A, I, U, E, O, dia langsung narik Fitria yang lagi hamil itu ke kasur. Hai guys, kembali lagi di segmen CV. Kali ini gue mau ngebahas kejadian 3 hari yang lalu, yaitu di hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, di mana ada kasus bapak mertua yang tega ngehabisin nyawa menantunya yang lagi hamil 7 bulan. Kalian udah dapat kabar belum soal ini? Jadi ceritanya ada seorang pria bernama Khoiri, umur 53 tahun, warga Dusun Blimbing, Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Pasuruan itu. Di situ Khoiri tinggal sendirian sebatang kara karena istrinya udah berpulang ke Yang Maha Kuasa beberapa tahun yang lalu, guys. Nah, karena dia kesepian ditinggal istrinya, ya udah anaknya yang bernama Muhammad Sueb Wibisono yang biasa dipanggil Sueb, umur 31 tahun, warga Dusun Blimbing Kabupaten Pasuruan juga, itu pindah ke rumah ayahnya buat tinggal bareng sambil membawa istrinya yang bernama Fitria Almuniro Hafidlodiana, biasa dipanggil Fitria, umur 23 tahun. Asalnya Fitria ini dia warga Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur ya. Nah, sejak nikah sama Sueb, Fitria pun ikut kemanapun suaminya pergi. Karena kali ini diajak buat pindah ke rumah mertuanya, yaitu Khoiri tadi. Seperti biasa dia pun ikut-ikut aja. Jadi ya udah, rumah itu pun akhirnya ditempati oleh 3 orang ini sejak Sueb dan Fitria pindah ke sana di tahun 2022, alias tahun lalu. Karena baru pindah, otomatis kan Sueb ini belum kerja ya, jadi di rumah itu mereka semua ya nggak berpenghasilan. Makanya sejak kepindahan mereka ke sana, sehari-harinya Sueb ini nyari kerja ke sana sini, apalagi di tahun 2023, istrinya yaitu Fitria udah hamil anak pertama mereka. Wah, makin gencar dong Sueb ini nyari kerja, soalnya dia harus hidupin semua orang di rumah itu kan. Waktu pun berlalu sampai akhirnya belakangan ini Sueb berhasil nih ngedapetin kerjaan di sebuah pabrik di sana. Ceritanya di bulan Oktober 2023 ini, dia masih training di pabrik itu. Dan posisi Fitria udah hamil 7 bulan nih guys. Ini adalah pertama kalinya Sueb diterima kerja sejak nikah sama Fitria loh. Sampai suatu hari di hari Selasa 31 Oktober 2023, kayak biasa Sueb ini pun berangkat kerja pagi-pagi. Jadi yang tersisa di rumah itu ya cuma bapaknya, yaitu si Khoiri dan Fitria. Gak ada yang aneh sebenarnya, karena biasanya emang begitu juga tiap hari. Namun di sore harinya di jam 4.30 di hari Selasa itu, Khoiri yang baru selesai mandi pun keluar dari kamar mandi pakai sarung gitu. Dan langsung masuk ke kamar Fitria. Di situ Fitria lagi duduk gitu kan di kursi meja rias, main-main HP sambil menggandeng perutnya yang udah membesar, udah 7 bulan kandungan. Lah tiba-tiba disamperin sama bapak mertuanya gitu sambil pakai sarung doang, telanjang dada juga nggak pakai baju, kan kaget ya. Nah di situ entah apa yang diomongin, tiba-tiba Khoiri ini ngamuk-ngamuk. Lalu dia pun pergi ke dapur buat ngambil pisau. Abis itu dia balik ke kamar Fitria tadi, guys. Begitu nyampe kamar Fitria, nggak pakai A, I, U, E, O, dia langsung narik Fitria yang lagi hamil itu ke kasur. Nah, dugaannya sih di sini dia lagi pengen ngelakuin sesuatu nih sama Fitria di kasur itu. Cuman karena mungkin ditolak, akhirnya saat itu juga Khoiri merehab Fitria di sebelah kiri. Di sini pakai pisau yang barusan diambilnya dari dapur tadi. Sampai lehernya itu berdarah-darah, guys. Nyembur keluar gitu, soalnya leher itu kan nadi besar ya. Setelah Khoiri ngelakuin hal keji gitu, dia langsung ngebungkus tubuh Fitria yang lagi sekarat itu pakai selimut. Jadi digulung gitu pakai selimut. Ngapain ya? By the way, tanggal 31 Oktober bukannya hari Halloween ya? Ini lagi Halloween apa bagaimana? Kok serem banget. Lebih-lebih dari hantu Halloween kelakuan bapak satu ini habisnya. Lanjut ya. Setelah ngebungkus tubuh Fitria pakai selimut di kamar tadi, Khoiri pun mulai panik, gak tahu mau ngapain kan. Akhirnya di situ dia duduk di ruang tamu rumahnya sambil mikir ini gimana biar gak ketahuan ya. Terus gimana juga caranya biar gak ketangkap polisi gitu maksudnya. Pas lagi merenung gitu, tiba-tiba Sueb pulang kerja ke rumah. Karena waktu itu udah sore ya, jam pulang kerja. Waktu Sueb nyampe rumah, dia ngelihat ini kondisi pintu rumahnya kok kekunci. Yang padahal biasanya yang dikunci itu cuma pagar paling luar doang ya. Jadi pintu rumah mah nggak dikunci, cuma ditutup gitu aja biasanya. Nah, karena ngerasa aneh, dia pun ngintip ke dalam dan ngelihat Khoiri, bapaknya itu lagi duduk di ruang tamu tadi. Sueb lalu buka pintu pakai kuncinya sendiri, terus masuk ke rumah. Pas Sueb masuk itu, tiba-tiba aja bapaknya lari keluar rumah. Dia kabur ke rumah tetangganya buat cari aman. Di situ dia ngumpet di dalam salah satu kamar di rumah tetangga itu dan dikunci dari dalam. Itu kamar siapa? Main masuk-masuk aja lu. Nah, Sueb yang ngelihat bapaknya ngibrit lari keluar rumah gak jelas gitu, pastinya heran dong. Emang ada heboh-heboh apa sih? Karena biasanya Sueb ini gak pernah ngelihat si bapak kayak gitu. Lalu dia pun ngecek seluruh rumah, dan pas dia mau masuk ke kamarnya sendiri nih, ternyata kamarnya itu udah dikunci sama bapaknya tadi sebelum kabur.
Ya udah di situ Swab langsung teriak manggil istrinya, sayang, ini pintunya kenapa kekunci? Kamu di dalam kan, Yang? Ternyata nggak ada jawaban dari dalam kamar. Makin curiga dong dia. Dicari-cari kuncinya di seluruh rumah kok nggak ada. Karena udah penasaran, akhirnya dia ngedobrak paksa pintu kamarnya sampai kebuka. Abis itu, di situ dia nemuin Fitria terbaring di kasur, tapi kondisinya tuh ada darah yang lagi ngalir-ngalir gitu keluar dari lehernya. Kaget dong Swab ini, tapi mau gimana lagi, dia juga kagak ngerti. Kan kondisinya udah begitu pas dia nyampe rumah. Di situ dia langsung teriak-teriak histeris minta tolong sampai akhirnya warga sekitar sana pun dateng. Termasuk tetangganya itu yang rumahnya dimasukin si Koiri tadi buat ngumpet. Di situ mereka baru tahu, oh ternyata ini alasan kenapa Koiri tiba-tiba masuk ke rumah mereka dan ngunci diri di kamar. Awalnya kan mereka nggak tahu ya, kirain mungkin lagi dikejar setan kali ini orang. Namun karena semuanya udah jelas, mereka pun akhirnya lapor polisi. Menerima laporan itu, polisi sama anggota komando rayon militer langsung datang ke TKP buat ngecek sama olah TKP. Warga di sana ya pastinya langsung nunjuk ke rumah tetangga tadi yang kamarnya dipakai Koiri buat ngumpet. Nah, di situ polisi sama Koramil sambil dibantu warga sekitar juga langsung ngedobrak pintu kamar itu. Begitu pintu kebuka, mereka berhasil nemuin Koiri dalam kamar itu. Yang ternyata di situ dia lagi nggak pakai baju, telanjang dada gitu, sama kayak tadi. Cuma pakai sarung sambil duduk di lantai. Pas diinterogasi, Koiri ngejawab gini nih. Sebenarnya kan orang setan tak, sebenarnya kan orang belas, tempat kan lagi ada bau. Itu tak, aku sumpah kalau pikiran kalau ini, lupa deh. Atau TV aku aja udah lagi banyak bingung. Nah, Koiri ini bilang kalau dia tadinya lagi nggak mikirin apa-apa. Tiba-tiba setan masuk ke pikiran dia. Lah malah setan yang disalahin. Terus dia juga ngomong kalau dia ini menyesal karena tadinya pikirannya sumpah mau jual TV, tapi nggak laku-laku, guys. Ya udah di situ dia langsung ditanya lagi, kenapa kamu Fitria? Itu kan menantu kamu sendiri. Dan kalian tahu nggak dikasih jawab apa? Katanya dia lagi marah kayak gitu karena lagi kelaparan dong. Memang sih 4 jam sebelum kejadian itu, yaitu di jam 12 siang, Koiri ini sempat pergi tuh ke balai desa buat nanya bantuan pemerintah. Namun karena namanya nggak terdata, akhirnya Koiri ini tidak berhasil menerima bantuan. Tapi logikanya mana mungkin karena itu terus dia lapar sih. Fitria kan tiap hari masak tuh di rumah. Suap juga bilang kalau istrinya itu perhatian banget ke Koiri. Sampai-sampai dia udah nganggep Koiri selayaknya ayahnya sendiri. Apalagi Fitria juga selalu nyediain makanan buat Koiri ini. Namanya juga menantu di rumah yang minimal masak pasti ada lah. Masa iya cuma golek-golek di kamar seharian? Lagi pula kalau lapar emang apa hubungannya sampai-sampai harus ngilangin nyawa Fitria coba? Gak nyambung banget. Nah abis ditanya-tanya gitu, Koiri langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Purwodadi. Di TKP itu anggota polisi yang lain juga ada masuk ke kamar di rumah Sueb buat ngamanin pisau dapur, bantal yang penuh darah, dan satu selimut yang dipakai Koiri buat ngebungkus tubuh Fitria tadi sebagai barang bukti ya. Jadi untuk Fitria sendiri dia langsung dibawa ke Puskesmas Purwodadi oleh Sueb dan tetangganya di jam 5.30 sore. Namun nyawanya udah tidak bisa diselamatkan karena sebelum nyampe Puskesmas itu Fitria ini udah kehilangan banyak darah. Soalnya di leher itu kan nadi besar ya, jadi darah yang keluar itu banyak banget guys. Terus gimana dengan bayi dalam kandungannya bang? Nah karena Fitria lagi hamil 7 bulan, tubuh Fitria dibawa oleh polisi dari puskesmas itu ke RS Pusdi Brimob Watu Kosek di malam harinya buat dikasih tindakan medis untuk nyelamatin bayinya itu. Tapi ternyata tidak berhasil ya, jadi bayinya juga tidak selamat. Setelah selesai dari rumah sakit, waktu itu udah malam ya. Suap sebagai suami Fitria juga ikut dipanggil ke kepolisian buat diperiksa sebagai saksi. Karena kan dia yang nemuin tubuh Fitria tadi pertama kali. Tapi dia dipanggil bukan dicurigai sebagai pelaku kok, enggak. Cuma ditanya-tanya lebih lanjut aja soal kronologi dari point of view-nya dia, dari sudut pandang dia. Nah, selain Sueb, warga sekitar juga sempat ditanya-tanya sama polisi sebagai saksi. Dan mereka sih ngakunya di rumah Sueb itu nggak pernah ada ribut-ribut gitu, guys. Bahkan Sueb sama Fitria ini juga bukan tipe-tipe orang yang kepo sama tetangga. Mereka tuh jarang banget keluar rumah buat nongkrong. Jadi kebanyakan ya stay home aja. Karena memang Sueb sama Fitria ini juga baru pindah ke rumah itu sekitar 1 tahun ya, yang gue bilang di awal tadi. Hamilnya juga baru anak pertama kan 7 bulan. Setelah diperiksa polisi, Sueb pun bersiap-siap buat ikut ke prosesi pemakaman Fitria di jam 3 dini hari. Berarti hitungannya udah hari Rabu 1 November ya ini. Yang dimana tubuh Fitria dikubur bersama-sama dengan bayi di perutnya
di satu liang lahat yang sama, yaitu di pemakaman umum Desa Parerejo. Kebayang nggak sih itu perasaan suap yang udah ready buat jadi kepala rumah tangga, malah digituin sama ayahnya sendiri. Padahal dia udah susah-susah kerja gitu kan, buat biayain ayah sama istrinya di rumah, jadi tulang punggung. Kan yang kerja emang si suap doang di rumah itu. Nah di sisi lain di Polsek Purwodadi, Koiri yang udah ditangkap pun langsung dijadikan tersangka. Cuma memang hukumannya berapa tahun penjara itu belum dirilis ya, karena kasusnya masih fresh baru 3 hari. Tapi yang jelas udah pasti akan ada hukumannya guys, gak mungkin dilepas bebas gitu aja. Kalau bisa sih hukuman mati sekalian ya buat pelaku penghilangan nyawa gitu. Setelah pemeriksaan, polisi yakin kalau Koiri ini tidak dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi artinya Koiri ngelakuin ini semua dalam kondisi sadar sepenuhnya. Memang sih awalnya polisi sempat ngira kalau Koiri ini mabuk guys pas ditemuin pertama kali di rumah tetangganya tadi. Nah abis itu polisi juga interogasi si Koiri ini buat nyari tahu apa motif dia sampai-sampai tega ngelakuin hal kejam itu secara membabi buta ke Fitria. Alanya di situ dia malah bilang kalau dia belum bisa ngasih jawaban. Soalnya masih shock dan tertekan sama keadaan coba. Padahal ini konteksnya kan pelakunya dia sendiri tuh. Jadi tertekan apanya? Kita kan juga bingung ya. Jadi pengen nampol pakai bantal gak sih? Tapi di situ polisi masih sabar untuk biarin dia tenang dulu aja deh sebelum diperiksa lagi untuk motifnya apa. Yang penting udah ketangkep aja nih pelakunya nih. Kalau dari spekulasi masyarakat sih ada yang bilang katanya ada cinta segitiga. Ada juga dugaan kalau sebenarnya Koiri ini mau ngelakuin hubungan mama papa sama Fitria, tapi ditolak terus dia marah. Macam-macam lah. Tapi untuk motif yang sebenarnya itu kita perlu tunggu pengakuan tersangka Koiri dulu secara langsung. Dan juga statement kepolisian baru bisa kita pastikan ya guys. Soalnya kita juga nggak boleh asal nuduh, oh karena dia pasti pengen gini gitu tuh sama Fitria tuh. Itu mah biar jadi gosip kita-kita aja ya. Intinya pelaku udah ketangkep, itu yang paling penting, udah jadi tersangka tunggal. Jadi sekarang saatnya gue makan dulu ya guys, lapar gue. Belum makan nih demi bikin video pagi-pagi begini. Emang di sana doang yang bisa lapar. Gak dapat bantuan dari pemerintah juga nih kita soalnya. Buat kalian yang udah nonton, apalagi nonton sampai habis, makasih ya. Boleh klik subscribe di bawah juga biar kita bisa makan nih. Ya udah, assalamualaikum.